Aduh, haus banget. Iya, capek ya kalau puasa. Padahal masih ada pelajaran lagi. Habis ini pelajarannya Al-Quran. Aku haus juga. Kelihatan. Hampimpa alayum gambreng. Kamu jaga. Oke, aku jaga. Aku hitung sampai 10 ya. Oke. Teman-temanku di mana ya? Itu sepatuku jangan diinjek. Duh, aku nggak lihat. Aduh, ayo cepat mau ngaji. Baru sepatu aja udah rame. Belum ngaji aja sudah bertengkar. Lila, perutku bunyi. Baca Al-Quran pas puasa rasanya level ekstra capek. Hehehe, justru di situ pahalanya. Loh, capek kok dapat pahala? Iya dong, Allah suka hambanya yang sabar. Berarti kalau aku marah-marah karena lapar, Pahalanya bisa bocor. waduh, jangan sampai bocor dong. Makanya tetap sopan, tidak mengeluh, dan terus mengaji. Siap, perut boleh bunyi, tapi mulut tetap zikir. Masya Allah, itu baru hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala itu bacanya salah tuh. Itu bacanya salah tuh. Lagi ngaji. Ana abidum ma abattum. Kok makin bocor ya? Karena puasanya cuma di perut. Hehe, lucu sih. Tapi temannya jadi sedih dan malu. Oh, bercanda sedikit, tapi bikin hati orang sakit ya. Iya, saat mengaji dan puasa, perkataan juga harus dijaga. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Jalna walaili idza yaghsha. Tolong jangan ganggu, aku lagi ngaji. Puasa juga berarti menghormati orang yang sedang beribadah. Loh, kok bocor? Karena mengganggu ibadah orang lain juga mengurangi pahala berpuasa. Nah, ini ngaji apa main-main? Ngaji apa main-main? Ngaji. Ini masjid apa lapangan? Masjid. Masjid tempat ngaji. Tidak boleh dalam masjid itu bermain-main. Sebaiknya kalau pas ngaji harus tertib. Wah, rame ribut seperti di lapangan. Jadikan masjid itu tempat yang suci bagi umat Islam. Masjid tempat ibadah, masjid tempat mengaji, bukan tempat untuk
Bermain. Setuju apa tidak? Setuju. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku semuanya, dari tadi udah baca Al-Quran belum? Udah. Tapi kayaknya ngaji Qurannya sambil rame-rame, sambil guyon-guyon ya. Iya, boleh nggak ya ketika puasa-puasa begini baca Quran sambil guyon-guyon? Boleh apa enggak? Tidak, Bu. Tidak boleh. Tapi tadi siapa yang ketika ngaji goda temennya? Ada nggak? Ada. Yang ngaji nyolek-nyolek atau ngejek temannya, bisik-bisik, ada nggak? Ada. Nah, anak-anak begini. Kita ini sudah berada di bulan puasa. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu pahalanya gede bagi anak-anak yang mau baca Al-Quran. Tapi puasanya, baca Al-Qurannya itu tidak akan berpahala kalau puasanya dibuat main-main atau ngecek orang lain. Puasanya nggak akan dapat pahalanya kalau ada temannya ngaji dibisik-bisikin. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu bersabda begini, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atus. Berapa banyak orang yang puasa? Siang begini puasa apa enggak? Puasa kan? Puasa semua ini. Puasa semuanya. Berapa banyak orang yang puasa Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan pahalanya puasa, kecuali dia hanya dapat rasa lapar dan haus. Lapar nggak? Orang puasa lapar, haus nggak? Haus, tapi tidak dapat pahala. Banyak orang yang puasa tapi nggak dapat pahala, hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal perbuatan yang dilarang oleh agama saat dia berpuasa. Anak-anakku semuanya, anak-anak yang soleh dan solihah, yang dicintai sama orang tuanya, amin. Yang dicintai sama Nabi Muhammad, amin. Semoga kalian jadi anak-anak yang besok saat kita kembali kepada Allah, semuanya akan ngajak orang tuanya masuk surga. Amin. Puasa Ramadan kayak begini nih, kita jaga puasanya. Ya, dari mulai pagi sampai nanti sore, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama yang bisa menghapus pahala. Nabi Muhammad itu pernah pesan kepada kita. Apa pesannya? Khamsu yuftirnas shaim. Ada 5 perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Kalau anak-anak ngelakuin yang 5 ini, pas puasa ngelakuin ini, maka puasanya nggak boleh dibatalin, nggak boleh makan, tetap harus puasa, tapi nggak dapat pahala. Rugi nggak? Rugi kan? Rugi. Nah, apa itu? 5 perbuatan yang bisa membatalkan puasa alias nggak dapat pahala. Yang pertama, al-ghibah. Apa? Ghibah. Apa ghibah itu? Ngomongin orang. Yang tadi bisik-bisik ngomongin orang, itu berarti bisa merusak pahalanya puasa. Paham? Yang kedua, yang bisa membatalkan atau merusak, nggak dapat pahalanya puasa Ramadan adalah an-namimah. Apa? Namimah. Namimah itu adu domba. Adu domba. Ini ngomongin ini, terus diomongin kepada ini, ya kan? Adu domba. Yang ketiga adalah berbohong. Wal kizbu. Berbohong. Berbohong itu bisa merusak pahalanya puasa. Orang puasa Ramadan, kemudian dia berbohong, maka dia tidak mendapatkan pahalanya puasa. Paham sampai sini? Paham. Jadi kalau ada temannya ngaji, jangan diganggu. Kalau ada temannya yang lagi main-main, nggak boleh saling mengejek, ya kan? Bisikin orang, nggak boleh. Kemudian
wal yaminul fajirah. Apa? Sumpah palsu. Ya kan? Habis nuduh orang, sumpah, sumpah, aku nggak ngelakuin. Sumpah palsu. Padahal dia ngelakuin, tapi dia berbohong, sumpah palsu. Sumpah bukan aku, sumpah bukan aku. Nah, udah sumpah palsu, maka dia itu tidak mendapatkan pahala puasa. Ya rugi. Apa? Dapat lapar dan haus. Nah, anak-anak semuanya yang dicintai sama orang tuanya, yang soleh-solehah, ayo di bulan puasa Ramadan ini kita jaga puasanya dengan sebaik-baiknya. Kalau pagi sahur, siang harinya jaga dengan teman-temannya. Jangan sampai berbohong, jangan sampai membuat sumpah palsu, jangan saling an-namimah, adu domba, atau ghibah, ngerasani, ngomongin orang lain. Semoga bermanfaat, semoga kalian semuanya jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh-solehah. Semoga puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi capek puasanya ada, tapi pahalanya bisa nggak penuh ya? Bisa, kalau sikapnya tidak dijaga. Wah, sayang banget. Tapi kalau sikap dijaga, pahalanya bisa utuh dan penuh. Berarti kuncinya Puasa dan sikap baik.